Pagi itu langit mendung seakan turut berduka atas kepergian Wulan, seorang ibu yang penuh kasih. Rumah kecil di ujung desa yang biasanya ramai oleh tawa kini diselimuti keheningan. 3 anak yang ditinggalkannya, Dita, Rian, dan Andi, hanya bisa memandang peti jenazah dengan tatapan kosong, tak tahu bagaimana hidup mereka akan berubah tanpa sosok yang selama ini menjadi pusat dunia mereka. Pak Arman, suami Wula, berdiri kaku di sudut ruangan. Matanya merah, bukan hanya karena air mata, tapi juga karena rasa bingung dan marah pada keadaan. Ia kehilangan arah, merasa dikhianati oleh takdir. Dalam keheningan, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan yang terus berulang, bagaimana ia akan menjalani hari-hari ke depan tanpa Wulan. Setelah pemakaman, suasana di rumah itu semakin kelam. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu Wulan ciptakan. Dita, anak tertua, berusaha mengambil alih peran ibunya. Meski baru berusia 17 tahun, ia mencoba mengurus adik-adiknya. Namun, beban itu terlalu berat untuk seorang gadis yang juga sedang berduka. Rian, yang berusia 12 tahun, mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Ia sering mengunci diri di kamar, menolak bicara, dan hanya keluar untuk makan. Kehilangan ibunya membuatnya merasa marah, bukan hanya kepada dunia, tetapi juga kepada ayahnya yang ia anggap terlalu pasif menghadapi situasi. Andi, si bungsu, menjadi yang paling terluka. Di usianya yang baru 7 tahun, ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia sering bertanya kapan ibunya akan pulang, dan setiap kali itu terjadi, Dita hanya bisa memeluknya sambil menahan air mata. Pak Arman, di sisi lain, memilih menjauh, merasa tak sanggup menghadapi pertanyaan-pertanyaan polos anaknya. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah itu semakin hampa. Pak Arman mulai jarang pulang, mencari pelarian dari rasa sakitnya dengan menghabiskan waktu di luar rumah. Ia mulai menghindari tanggung jawabnya sebagai ayah, membiarkan Dita berjuang sendirian untuk menjaga adik-adiknya. Hubungan antara mereka semakin renggang, seperti tali yang perlahan-lahan putus. Beberapa bulan kemudian, berita mengejutkan datang. Pak Arman memperkenalkan seorang wanita bernama Siska, yang ia sebut sebagai calon istrinya. Dita dan Rian tak percaya, merasa dikhianati oleh keputusan ayah mereka. Baru beberapa bulan ibu meninggal, dan ayah sudah ingin menikah lagi. Protes Dita, tetapi Pak Arman mengabaikan keberatan itu. Pernikahan berlangsung sederhana, namun bagi Dita dan adik-adiknya, itu adalah awal dari kehancuran. Siska, yang tampak ramah di awal, perlahan menunjukkan sikap aslinya. Ia tidak peduli pada anak-anak Arman dan menganggap mereka sebagai penghalang. Konflik demi konflik mulai terjadi di rumah, membuat suasana semakin panas. Puncaknya terjadi ketika Siska mulai mendesak Pak Arman untuk memprioritaskan dirinya dan meninggalkan anak-anaknya. Awalnya, Arman ragu, tetapi tekanan dan manipulasi Siska membuatnya menyerah. Ia mulai mengurangi waktu di rumah, bahkan membiarkan Dita mengambil alih semua tanggung jawab keluarga. Suatu hari, tanpa peringatan, Pak Arman pergi bersama Siska, meninggalkan ketiga anaknya di rumah yang sudah tidak lagi berfungsi sebagai tempat perlindungan. Dita, Rian, dan Andi hanya bisa saling menatap, merasa dunia mereka runtuh sepenuhnya. Sejak saat itu, mereka tahu mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Kepergian Pak Arman menjadi pukulan terakhir yang meremukkan keluarga kecil itu. Dita, sebagai yang tertua, berusaha tetap tegar meski hatinya hancur. Ia memutuskan berhenti sekolah untuk bekerja serabutan, demi memastikan Rian dan Andi tidak kelaparan. Namun, dalam hatinya, ia menyimpan amarah yang membara kepada ayahnya, yang tega meninggalkan mereka di saat mereka paling membutuhkan. Rian, yang sudah beranjak remaja, mulai berubah menjadi sosok pendiam dan penuh kemarahan. Ia merasa dikhianati oleh ayahnya dan tidak percaya lagi pada siapapun, bahkan pada Dita. "Kenapa kita harus hidup seperti ini?" tanyanya suatu malam, suaranya terdengar penuh penyesalan. Namun, Dita hanya bisa diam, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Konflik antara Dita dan Rian semakin sering terjadi. Suatu hari, Rian menghilang dari rumah tanpa sepatah kata. Dita mencarinya kemana-mana, tapi ia tak pernah kembali. Rian, dengan keputusasaan yang mendalam, memutuskan pergi ke kota untuk mencari kehidupan baru.
Ia berharap dapat menghapus semua rasa sakit dengan memulai segalanya dari awal, meski tanpa arah yang jelas. Kehilangan Rian membuat Dita merasa gagal sebagai pengganti ibu mereka. Namun, ia tidak punya waktu untuk meratapi keadaan, karena masih ada Andi yang membutuhkan perhatian. Bocah itu sering menangis di malam hari, memanggil nama ayah mereka yang tidak pernah kembali. Dita hanya bisa memeluknya erat, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri tak yakin bagaimana harus bertahan. Suatu hari, seorang tetangga yang kasihan pada kondisi mereka menawarkan untuk mengadopsi Andi. Awalnya, Dita menolak, tapi setelah berpikir panjang, ia menyadari bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk adiknya. Dengan berat hati, ia mengizinkan Andi pergi bersama keluarga tersebut, meski hatinya terasa hancur. Jadilah anak yang baik, ya, bisik Dita sambil menahan tangis saat melepas adiknya pergi. Kini, Dita tinggal sendirian di rumah tua yang semakin sunyi. Kehilangan dua adiknya membuat hidupnya terasa hampa, tapi ia terus bekerja keras untuk bertahan. Ia menghabiskan waktu dengan mencuci pakaian orang-orang di desa, berharap bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk memperbaiki kehidupannya. Meski begitu, rasa bersalah karena tidak mampu melindungi adik-adiknya terus menghantui setiap langkahnya. Di sisi lain, Rian menjalani hidup yang keras di kota. Ia bekerja serabutan, dari menjadi pelayan warung hingga tukang angkut di pasar. Meski tubuhnya lelah, pikirannya terus-menerus dihantui oleh bayangan keluarga yang ia tinggalkan. Namun, rasa kecewanya pada ayah mereka membuatnya enggan kembali ke desa. Baginya, kembali berarti menghidupkan luka yang ingin ia lupakan. Bunuh. Sementara itu, Andi yang diadopsi oleh keluarga baru hidup dengan cara yang berbeda. Keluarga itu memperlakukannya dengan baik, tetapi ia tidak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari mereka. Setiap malam, ia memikirkan kakak-kakaknya dan rumah tua yang pernah ia tinggali. Kenapa mereka tidak ikut aku? Pikirnya dengan hati kecil yang masih belum bisa menerima kenyataan. Di tengah kehidupan masing-masing yang penuh perjuangan, satu hal yang tetap menyatukan mereka adalah kenangan akan ibu mereka. Sosok Wulan, yang selalu hangat dan penuh cinta, menjadi pengingat akan kehidupan yang pernah mereka miliki sebelum segalanya hancur. Kenangan itu sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk terus bertahan meski terpisah. Luka yang ditinggalkan oleh Pak Arman semakin dalam di setiap jiwa mereka. Namun, meski berbeda cara, Dita, Rian, dan Andi terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah kerasnya dunia. Mereka tidak tahu bahwa suatu hari nanti, takdir akan kembali mempertemukan mereka dengan sosok yang telah merenggut kebahagiaan masa kecil mereka. Dan saat itu tiba, luka-luka lama akan kembali terbuka, menuntut jawaban atas semua pengkhianatan yang telah terjadi. Waktu berlalu, namun luka yang ditinggalkan oleh Pak Arman tak pernah benar-benar sembuh. Kini, 10 tahun telah berlalu sejak keluarga itu tercerai-berai. Dita, yang kini berusia 27 tahun, bekerja sebagai buruh pabrik di kota. Wajahnya yang dulu penuh semangat berubah menjadi suram, hasil dari kehidupan keras yang ia jalani. Setiap malam, ia duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit, merenungkan nasib yang tak kunjung membaik. Di tempat lain, Rian menjalani hidupnya sebagai pekerja di pelabuhan. Usianya baru 22 tahun, tetapi tubuhnya terlihat jauh lebih tua karena kerja berat dan kurang istirahat. Ia berhasil membangun kehidupannya sendiri, meski hati kecilnya sering diliputi rasa bersalah karena meninggalkan Dita dan Andi. Meski begitu, dendam terhadap ayahnya tetap membara, membakar setiap keinginannya untuk pulang. Andi, yang kini berusia 17 tahun, hidup dalam keluarga angkat yang memberinya kehidupan stabil. Namun, ia merasa seperti orang asing di tengah keluarga itu. Ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi, sebuah lubang besar di hatinya yang selalu mengingatkan akan masa kecilnya. Ia sering memikirkan kakak-kakaknya, meski wajah mereka semakin kabur dalam ingatannya. Sementara itu, di desa, Pak Arman hidup sendirian setelah ditinggalkan oleh istri mudanya, Siska. Perempuan itu pergi membawa sisa harta yang masih ada, meninggalkan Arman dalam kondisi sakit-sakitan. Stroke yang ia alami membuatnya sulit bergerak, sementara ingatannya sering kali kabur. Namun, ada satu hal yang mulai menghantui pikirannya, wajah ketiga anaknya yang pernah ia tinggalkan. Di malam-malam yang sunyi, Arman duduk di atas ranjang kayu yang berderit.
Matanya yang lemah menatap ke arah jendela, seolah berharap melihat sosok Dita, Rian, atau Andi berdiri di sana. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya dengan suara serak. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya, membuatnya sadar bahwa dosa yang ia perbuat tidak akan mudah diampuni. Tekanan rasa bersalah mendorong Arman untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, mencari anak-anaknya. Meski tubuhnya lemah, ia meminta bantuan seorang tetangga tua untuk menghubungi beberapa orang yang mungkin tahu keberadaan anak-anaknya. Namun, setiap jejak terasa samar, seperti butiran pasir yang hilang di lautan waktu. Usaha pertama Arman untuk mencari Dita membawanya ke kota. Ia mendengar kabar bahwa putri sulungnya bekerja di sebuah pabrik. Dengan susah payah, ia menempuh perjalanan, dibantu tetangga yang iba pada keadaannya. Ketika akhirnya ia melihat Dita dari kejauhan, hatinya terasa hancur. Putrinya yang dulu ceria kini tampak letih, dengan wajah yang penuh beban hidup. Namun, Arman terlalu takut untuk mendekat. Kegagalan menemui Dita membuat Arman semakin gelisah. Ia kemudian mencoba mencari Rian melalui informasi yang ia dapatkan dari pedagang di pelabuhan. Namun, Rian sudah terlalu lama terputus dari masa lalunya, hingga tidak ada seorang pun yang tahu pasti di mana ia berada. Arman mulai merasa usahanya sia-sia, tetapi ia tahu ia harus terus mencoba, meski tubuhnya semakin melemah. Di saat yang sama, Andi yang tinggal bersama keluarga angkatnya mulai mencari jejak masa lalunya. Rasa penasaran mendorongnya untuk bertanya pada orang-orang yang mungkin mengenal keluarganya. Meski samar, ia berhasil mendapatkan potongan-potongan kecil tentang masa lalu mereka, yang membuatnya ingin menemukan Dita dan Rian. Takdir seolah mulai menyatukan kembali jalur kehidupan mereka. Di tengah perjuangan masing-masing, Dita, Rian, dan Andi mulai mendengar kabar tentang keberadaan satu sama lain. Namun, perjalanan untuk bertemu kembali tidak akan mudah. Luka lama yang belum sembuh, rasa kecewa yang masih mengganjal, dan bayangan sosok Pak Arman yang menghantui mereka menjadi rintangan besar yang harus mereka hadapi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Pak Arman memulai perjalanan ke pelabuhan tempat Rian pernah bekerja, berdasarkan kabar samar yang ia dapatkan. Tubuhnya yang renta dan kondisi kesehatannya yang memburuk tak menghalanginya untuk melangkah. Sepanjang perjalanan, ia terus mengulang doa dalam hati, berharap anak keduanya masih bisa ia temukan. Di pelabuhan yang sibuk, Arman berdiri di tengah hiruk-pikuk pekerja yang berlalu lalang. Setiap wajah yang ia lihat mengingatkannya pada sosok Rian saat kecil, tangguh, tetapi menyimpan luka di dalam hati. Ia bertanya kepada beberapa pekerja, tetapi jawaban mereka sama, kami tidak mengenalnya. Usaha itu membuat hatinya semakin remuk, namun ia terus mencari. Sementara itu, Rian menjalani kehidupan keras di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Meski fisiknya kokoh, hatinya tetap rapuh. Setiap malam, ia merenung tentang keluarganya, terutama Dita dan Andi, yang ia tinggalkan begitu saja. Apa mereka membenciku? Pikirnya dalam sunyi, meski ia tahu jawaban itu sudah jelas. Dalam usahanya mencari Rian, Arman mendengar nama seorang pria muda yang disebut-sebut bekerja di dermaga malam. Saat malam tiba, ia mendatangi tempat itu, berharap nama tersebut adalah putranya. Saat ia melihat seorang pria muda sedang memindahkan barang dengan gerakan cekatan, jantungnya berdegup kencang. Ia yakin itu adalah Rian. Dengan langkah terlatih, Arman mendekati pria itu. Rian, panggilnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara debur ombak. Pria itu berhenti sejenak, lalu menoleh. Mata mereka bertemu, dan seketika Rian mengenali sosok ayahnya. Namun, bukannya terharu, ia malah mundur selangkah, wajahnya dipenuhi kemarahan yang lama terpendam. Apa yang ayah lakukan di sini? Tanya Rian dengan nada dingin. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Arman mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa ia hanya ingin meminta maaf dan memperbaiki semuanya. Namun, Rian tidak memberinya kesempatan. Ayah sudah tidak punya hak lagi. Ayah meninggalkan kami untuk hidup ayah sendiri, dan sekarang ayah ingin kembali. Itu tidak semudah itu. Arman berlutut di depan putranya, memohon ampun dengan air mata yang mengalir deras. Namun, bagi Rian, itu semua tidak berarti apa-apa. Kami mati-matian bertahan hidup tanpa ayah. Kami kehilangan ibu, lalu kehilangan segalanya. Sekarang ayah datang dengan rasa bersalah. Terlambat, ayah.
Rian berbalik, meninggalkan Arman yang masih bersimpuh di tanah. Namun, saat berjalan pergi, hati kecil Rian diliputi pergulatan hebat. Ia teringat saat-saat bahagia bersama keluarganya dulu, waktu mereka masih utuh. Ia tahu dirinya penuh amarah, tapi ada bagian dari dirinya yang rindu pada sosok ayah yang dulu ia kenal. Kebingungan itu membuatnya memilih menjauh tanpa memberikan jawaban pasti. Arman pulang dengan hati yang lebih berat. Ia merasa usahanya sia-sia, tetapi tekadnya untuk menemukan Andi tetap kuat. Dalam perjalanan pulang, ia berdoa agar waktu yang tersisa masih cukup untuk mempertemukan mereka kembali. Tuhan, jika ini hukuman untukku, biarkan aku menanggungnya, tapi beri aku kesempatan untuk bertemu Andi, ucapnya lirih. Di tempat lain, Rian duduk di sudut kamarnya yang gelap, memikirkan pertemuannya dengan Arman. Amarahnya masih membara, tetapi ada kerinduan yang perlahan mencuat. Ia tidak bisa memutuskan apakah harus kembali atau tetap hidup dalam kesendirian yang ia pilih selama ini. Bayangan wajah Dita dan Andi terus menghantui pikirannya, mengingatkannya pada keluarga yang pernah ia tinggalkan. Di tengah dilema itu, Rian tahu bahwa ini bukan akhir, masih ada keputusan besar yang harus ia ambil. Setelah gagal meyakinkan Rian, Arman melanjutkan usahanya mencari Andi. Kabar terakhir yang ia dengar menyebutkan bahwa putra bungsunya tinggal bersama keluarga angkat di kota yang cukup jauh. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia meminta bantuan seorang tetangga untuk mengantarnya. Perjalanan itu tidak mudah, tubuhnya sering gemetar karena lelah, tapi pikirannya dipenuhi harapan kecil untuk bertemu anak yang dulu ia tinggalkan. Andi, yang kini sudah berusia 17 tahun, hidup sebagai siswa sekolah menengah atas. Meski keluarga angkatnya memperlakukannya dengan baik, ada kehampaan yang terus mengisi hidupnya. Ia merasa terasing dalam kehidupan yang seharusnya nyaman. Setiap kali memandang dirinya di cermin, ia melihat bayangan anak kecil yang pernah kehilangan segalanya. Saat Arman tiba di rumah keluarga angkat Andi, ia disambut dengan tatapan heran. "Kami tidak pernah menyangka Anda akan datang," ujar ayah angkat Andi, dengan nada penuh pertanyaan. Arman menjelaskan maksud kedatangannya, bukan untuk mengambil Andi kembali, melainkan hanya ingin bertemu dan meminta maaf atas dosa masa lalunya. Andi dipanggil untuk bertemu. Saat ia melihat pria tua itu, ia tidak langsung mengenalinya. Namun, ketika Arman memanggil namanya dengan suara yang penuh rindu, mata Andi membelalak. "Ayah," tanyanya pelan, suaranya gemetar antara terkejut dan bingung. Ingatan samar tentang masa kecilnya mulai kembali, saat-saat ketika keluarganya masih utuh, sebelum segalanya berubah. Arman berusaha mendekat, tetapi Andi mundur. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya tajam. "Kenapa ayah meninggalkan kami? Saya bahkan tidak tahu seperti apa wajah ayah sampai sekarang." Nada suaranya mencerminkan kebingungan dan rasa sakit. Arman mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tersendat-sendat, karena ia tahu tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan tindakannya. Dengan air mata mengalir, Arman memohon maaf. "Andi, ayah tahu ayah tidak pantas meminta apapun. Tapi ayah ingin kau tahu bahwa ayah menyesal. Ayah ingin bertemu kalian semua sebelum waktu ayah habis." Kata-kata itu membuat Andi terdiam. Ia ingin membenci, tetapi di dalam hatinya, ada rasa iba melihat sosok ayahnya yang kini rapuh. Setelah pertemuan itu, Andi mulai bergulat dengan perasaannya. Ia mendatangi kamar ayah angkatnya dan bertanya tentang masa lalu mereka. Mendengar kisah tentang bagaimana kakaknya, Dita, menyerah demi memberinya kehidupan yang lebih baik, membuat hatinya semakin hancur. Ia merasa bersalah karena selama ini ia tidak pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Di sisi lain, Arman merasa bahwa pertemuannya dengan Andi memberikan harapan baru. Namun, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Dita dan Rian masih jauh dari kata memaafkan, dan ia tidak ingin meninggalkan dunia ini tanpa memperbaiki hubungan mereka. Dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya apakah Tuhan akan memberinya cukup waktu untuk menyatukan keluarganya kembali. Andi akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari kakak-kakaknya. Dengan bantuan keluarga angkatnya, ia mencari tahu alamat Dita dan informasi tentang Rian. Dalam prosesnya, ia mulai memahami beban yang ditanggung kakaknya selama ini. "Saya harus menemui mereka," ujarnya pada ayah angkatnya.
Saya harus tahu apakah kami masih bisa menjadi keluarga. Arman, meski tubuhnya semakin lemah, tersenyum mendengar keputusan Andi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan secercah harapan. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi ia bersyukur karena langkah pertama telah diambil. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus berjuang hingga nafas terakhir, demi menghapus luka yang ia sebabkan pada ketiga anaknya. Andi memulai perjalanan untuk bertemu Dita dan Rian, ditemani oleh ayah angkatnya yang merasa bertanggung jawab atas keputusan itu. Sementara itu, Arman tetap menunggu dengan harapan cemas di rumah keluarga angkat Andi, tubuhnya semakin melemah karena penyakit yang terus menggerogoti. Di hatinya, ia berdoa agar pertemuan ini tidak menjadi awal dari kehancuran lebih dalam. Andi tiba di kontrakan Dita di kota kecil yang sunyi. Ketika ia mengetuk pintu, Dita membukanya dengan raut. Wajah terkejut. Andi, suaranya gemetar. Dalam sekejap, ingatan tentang masa kecil mereka melintas, membuat air mata menetes tanpa bisa ditahan. Andi mengangguk, lalu memeluk kakaknya erat, meskipun Dita masih diliputi kebingungan. Setelah pelukan itu, Dita duduk bersama Andi untuk mendengar kisah yang dibawanya. Ketika Andi menyebut nama Arman, wajah Dita berubah dingin. Jadi ayah mengirimmu ke sini. Apa yang dia harapkan? Saya sudah selesai dengan dia, ucapnya, nadanya getir. Namun, di dalam hatinya, ia tahu kehadiran Andi membawa perasaan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Andi mencoba meyakinkan Dita. Kak, ayah memang banyak salah, tapi dia benar-benar menyesal. Dia sakit, Kak. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk kita bicara dengannya. Apa tidak ada sedikit pun kerinduan untuk melihatnya lagi? Mata Andi penuh harap, tapi Dita masih terdiam. Kata-kata Andi mengguncang dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya dari rasa sakit. Setelah perdebatan panjang, Dita akhirnya setuju menemui Rian. Mereka tahu pertemuan ini tidak akan mudah, tapi Dita ingin memastikan apakah Rian juga merasakan hal yang sama. Dalam perjalanan ke pelabuhan, Dita mengingat masa-masa ia dan Rian berjuang bersama. Rasa bersalah karena meninggalkan adiknya waktu itu mulai muncul kembali, membuat hatinya berat. Ketika mereka tiba di pelabuhan, Dita dan Andi melihat Rian sedang duduk di tepi dermaga, menatap laut. Dita melangkah maju, memanggil nama adiknya dengan suara yang bergetar. Rian menoleh, dan saat matanya bertemu dengan Dita dan Andi, ia tampak terpaku. Seketika itu juga, semua kenangan yang ia coba lupakan menghantamnya tanpa ampun. Kalian, di sini, suara Rian terdengar lirih. Ia bangkit berdiri, lalu menghampiri mereka. Mereka bertiga terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hanya air mata yang berbicara, membungkus keheningan dengan perasaan yang begitu mendalam. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bertemu kembali, tetapi luka di hati masing-masing masih terasa nyata. Dalam pertemuan itu, Dita akhirnya menceritakan kondisi Arman kepada Rian. Dia ingin bertemu kita semua sebelum semuanya terlambat. Saya tahu ini sulit, tapi bukankah kita juga butuh jawaban? Bukankah kita berhak mendengar alasannya? Ujar Dita dengan suara yang penuh emosi. Rian hanya terdiam, mencoba menahan amarah yang kembali muncul. Dia tidak ada ketika kita paling membutuhkan, jawab Rian akhirnya, nadanya penuh dendam. Sekarang dia ingin kita kembali, untuk apa? Untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Maaf, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Andi mencoba membujuknya, mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang Arman, tapi tentang mereka sebagai keluarga. Setelah perdebatan panjang, Rian akhirnya setuju untuk ikut, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Perjalanan kembali ke tempat Arman menjadi perjalanan emosional bagi ketiganya. Mereka tahu pertemuan ini tidak akan menghapus semua luka, tetapi mereka juga sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan jawaban dan mungkin, sebuah penutupan yang selama ini mereka cari. Malam telah jatuh saat Dita, Rian, dan Andi tiba di rumah keluarga angkat Andi. Di depan pintu, mereka terhenti, hati mereka dipenuhi rasa cemas dan bimbang. Dita meremas tangan Andi, sementara Rian menatap kosong ke arah pintu kayu yang tampak rapuh, seolah-olah pintu itu mencerminkan sosok ayah mereka sekarang. Ketika pintu terbuka, wajah tua Arman muncul, keriputnya semakin dalam dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari yang mereka bayangkan. Pandangan matanya menyiratkan kelegaan bercampur ketakutan.
Ia tidak mendekat, hanya berdiri dengan lutut yang tampak bergetar. Kalian datang, gumamnya dengan suara parau yang hampir tidak terdengar. Dita masuk lebih dulu, diikuti oleh Andi dan Rian yang tampak ragu. Ruangan itu kecil, hampir tidak ada perabotan mewah, hanya meja kayu tua dan sebuah kursi reyot. Di tengah kesunyian, Andi mencoba mencairkan suasana. "Ayah, kami di sini," katanya dengan suara lembut, meskipun ia sendiri tidak yakin apa yang harus ia katakan. Air mata Arman jatuh tanpa ia sadari. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Akhirnya ia hanya berlutut di lantai, seolah memohon pengampunan yang ia tahu tidak mudah didapatkan. "Maafkan ayah," bisiknya, sambil menatap mereka satu persatu. Tatapan matanya tertuju pada Dita lebih lama, seolah ingin menyampaikan rasa bersalah yang tak terkatakan. Dita, yang selama ini menahan emosinya, akhirnya angkat bicara. "Maaf. Setelah semua yang terjadi, ayah pikir kata itu cukup. Kami berjuang sendirian, kehilangan segalanya. Dan ayah meninggalkan kami." Suaranya pecah, membuat air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir deras. Rian, yang sejak awal berusaha menahan amarah, berdiri dan menghempaskan kursi di dekatnya. "Untuk apa semua ini, ayah? Meminta maaf di saat hidup ayah sudah tidak punya apa-apa lagi. Di mana ayah saat kami hancur? Di mana ayah saat kami lapar? Jangan harap kami bisa melupakan itu semua," teriaknya, suaranya bergetar penuh emosi. Andi mencoba menengahi, meski hatinya sendiri juga bergolak. "Kak, aku tahu ini berat. Aku tahu ayah salah, tapi aku juga tahu kita semua sudah lelah menyimpan dendam ini. Kita butuh jawaban, bukan kebencian lagi." Kata-kata Andi terdengar dewasa, meski wajahnya dipenuhi air mata. Arman akhirnya berbicara, dengan suara yang bergetar dan putus-putus. Ia menceritakan bagaimana keputusannya menikah lagi adalah pelarian dari rasa kehilangan yang ia tidak tahu cara mengatasinya. "Ayah pengecut, akunya. Ayah tahu itu. Ayah tidak tahu bagaimana menghadapi kematian ibumu, dan ayah salah karena meninggalkan kalian. Ayah terlalu lemah untuk menjadi ayah yang kalian butuhkan." Pengakuan itu membuat suasana hening. Kata-kata Arman bagaikan pisau yang menusuk hati mereka, tetapi juga mengungkapkan kerapuhan yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Dita menatap ayahnya dengan mata yang penuh air mata, tidak tahu apakah ia harus memaafkan atau terus menyimpan dendam. Rian hanya menatap lantai, terjebak antara amarah dan iba. Malam itu menjadi malam yang panjang. Tidak ada kepastian apakah hati mereka benar-benar akan luluh, tetapi setidaknya untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka berbicara dari hati ke hati. Di luar rumah, bulan bersinar redup, seolah menyaksikan keluarga yang mencoba menyembuhkan luka yang telah lama menganga. Namun, mereka semua tahu, perjalanan menuju maaf masih jauh dari selesai.